wa idralul arzaq, dan akan mendatangkan bertubi-tubi berbagai macam rezeki. Karena sesungguhnya yang menghalangi rizki-rizki datang kepada kita itu bukan orang lain, akan tetapi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita, di mana amalan-amalan ini sudah diterangkan oleh para ulama kepada guru-guru kita, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua bisa sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengamalkan dan mendapatkan keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah amalan yang diamalkan oleh para ulama, bahkan awal-awalnya itu diamalkan oleh para sahabat untuk menarik berbagai macam rezeki, juga untuk mengeluarkan kita dari berbagai macam masalah. Di dalam hal ini saya mengambil sumber dari kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Kitabnya seperti ini. Ini adalah kitab fotokopian, ya, kitab fotokopian yang kebetulan yang aslinya punya saya hilang waktu itu. Alhamdulillah saya masih punya fotokopiannya, dan insya Allah bagi Anda yang ingin memiliki kitab Kaifa Takunu Ghaniyan bisa dibeli di toko-toko kitab terdekat Anda. Di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan halaman 24, bagi Anda yang mungkin punya atau memiliki kitab Kaifa Takunu Ghaniyan ini bisa sama-sama dibuka. Di dalam halaman 24 musannif menerangkan, di mana musannif pengarang kitab ini adalah Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus. Beliau menerangkan kepada kita bahwasanya di dalam kitab ini diterangkan beberapa khasiat tentang istighfar, ya, di mana istighfar ini diyakini bahkan telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bisa menarik berbagai macam rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Di dalam hadis ini diterangkan an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan atau menistiqomahkan, atau barang siapa yang melazimkan istiqomah, mendawamkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari semua kesulitannya itu jadi kemudahan. Jadi setiap kesulitannya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli dhayqin makhrajan, dan dari setiap kesempitan Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Ya. Ini sungguh sangat luar biasa. Seperti amalan sepele tapi sungguh luar biasa khasiatnya.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari berbagai macam arah yang tidak kita sangka. Ini sungguh luar biasa. Jadi menurut keterangan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, barang siapa kita melazimkan, memudawamahkan, menistiqomahkan, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, di mana saja Anda berada, kecuali Anda sedang berada di kamar mandi, sedang di WC, maka di luar tempat-tempat kotor seperti WC dan toilet seperti itu, maka lazimkanlah beristighfar, khususnya setelah sholat. Ataupun Anda sedang di motor, bacakanlah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ataupun Anda sedang di mobil, bacakan saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin Anda sedang di perjalanan, bahkan sedang macet, daripada melamun dan mendengarkan musik yang tidak sama sekali bermanfaat, mendingan bacakan istighfar, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari berbagai macam masalah yang menghimpit kita. Ini sungguh luar biasanya. Kalimahnya sangat pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini sungguh luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, man qattarallahu alaihi fi rizqihi, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala persempit rizkinya, falyukthir minal istighfar, maka perbanyaklah istighfar. Gitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Anda mungkin rizkinya sempit, susah, mencari pekerjaan susah, masalah datang dari berbagai macam arah, maka perbanyaklah istighfar. Karena istighfar bisa mendatangkan rezeki yang tidak kita sangka. Ini mustahil Rasulullah SAW berbohong kepada kita. Karena sifat yang wajib di Rasul SAW itu adalah benar. Jadi mustahil Rasul SAW berbohong kepada kita. Ya. Jadi mungkin Anda terlilit hutang banyak sekali, masalah datang berbagai macam bertubi-tubi kepada kita, maka perbanyaklah istighfar. Banyak ini kejadian-kejadian yang memang sampai-sampai rumahnya akan disita, sampai-sampai saking banyaknya hutang ratusan juta, dengan keberkahan istighfar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ini sungguh luar biasa. Mungkin bagi Anda yang sudah mengetahui khasiat bismillah ini, fadilah bismillah ini, bisa menjadi, video ini bisa menjadi semangat kembali untuk Anda mengamalkan istighfar, ya. Subhanallah, bahkan ada yang curhat. Seorang pemuda wasyaka, pernah ada yang curhat, seorang pemuda kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya, beliau curhat dengan keadaan yang sangat susah, dengan keadaan yang dia hadapi sangat susah. Artinya seperti kehidupan sedang moneter, gitu ya. Sangat susah, mencari pekerjaan susah, kebutuhan banyak. Maka kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, perbanyaklah baca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian ada lagi seseorang yang curhat kepada Hasan Al-Basri dengan masalah yang berbeda. Wasyaka ilaihi, kemudian ada lagi yang curhat kepada Hasan Al-Basri mengenai hal yang berbeda. Ya. Kalau tadi keadaannya yang sangat sulit seperti moneter, segala sulit ekonomi, kemudian ada lagi seseorang yang datang lagi meminta nasihat kepada Hasan Al-Basri dan curhat mengenai kefakirannya. Wahai Tuan, saya ini sangat sulit sekali. Saya ini orang yang fakir. Bagaimana solusinya? Maka Hasan Al-Basri juga mengatakan dan memberikan nasihat, maka perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Datang lagi seorang tamu
yang juga curhat kepada Hasan Al-Basri dengan masalah yang sama. Dia tidak mempunyai anak. Dia ingin punya anak karena sudah lama menikah, mungkin tidak punya anak. Lama menikah tidak punya anak, maka orang ini curhat dan meminta petunjuk kepada Hasan Al-Basri, wahai ulama, wahai guru, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin segera punya anak. Faqala, maka berkata Hasan Al-Basri kepada orang tersebut, istaghfirillah, perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Gitu. Kemudian 3 orang ini berkumpul, ya, berkumpul. Anda masalahnya apa? Saya ini kesulitan ekonomi. Apa kata ulama? Saya disuruh istighfar, katanya gitu, ya. Kemudian nanya lagi ke orang yang kedua, Anda masalahnya apa? Saya ini fakir, ingin punya harta, gitu. Apa kata Hasan Al-Basri? Kata beliau, perbanyak istighfar. Sama dong, masalah Anda sama masalah saya berbeda. Kok sama-sama istighfar? Gitu. Dan nanya lagi ke orang yang ketiga, Anda masalahnya apa? Saya masalahnya ingin punya anak. Terus apa kata ulama? Kata Hasan Al-Basri, katanya suruh banyak istighfar. Nah, ini kau ulama 3 masalah berbeda, kok dihadapi dengan hanya istighfar. Jangan-jangan orang ini gak punya doa yang lain. Kita tanya. Akhirnya ketiga orang ini bertanya kepada ulama, wahai ulama, wahai kiai, ini masalah kita berbeda-beda. Kok obatnya sama? Kok solusinya sama? Gitu kan? Hasan Al-Basri hanya tersenyum dan membacakan sebuah ayat. Di dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Begitu. Kata Hasan Al-Basri, maka beristighfarlah. Di dalam surah Nuh ini, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan kepadamu hujan yang lebat, sehingga kebun-kebun kalian insya Allah akan subur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan harta jika kalian banyak beristighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keturunan-keturunan yang soleh dengan keberkahan membaca istighfar. Jadi sebetulnya istighfar ini solusi dari berbagai macam masalah, dari berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Subhanallah. Bahkan di dalam sebuah faidah, seorang ulama Muhammad bin Ahmad pernah berkata, min fawaidil istighfar, dari sebagian faidah-faidah keutamaan istighfar, mahudzunub, maka istighfar ini akan menghapuskan dosa, wasatrul uyub, dan akan menutupi keaiban-keaiban kita, ya. Kemudian wa idralul arzaq, dan akan mendatangkan bertubi-tubi berbagai macam rezeki. Ini subhanallah, ya, bagi Anda yang mungkin dawam istighfar akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Wassalamatul khalqi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari berbagai macam kejahatan-kejahatan makhluk. Wal ismatu fil mal, dan akan menjaga hartanya yang sudah ada. Nanti hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan fil amwal, dari harta-hartanya. Subhanallah. Jadi istighfar ini memang sungguh sangat luar biasa. Bagi Anda yang mungkin memudawamahkan atau mendawamkan istighfar, jangan ragu-ragu, tunggu
keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepada Anda. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua sehingga kita lebih bersemangat untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rizki akan didatangkan, sehingga solusi akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Subhanallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya yang menghalangi rizki-rizki datang kepada kita itu bukan orang lain, akan tetapi dosa-dosa yang pernah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rizki akan datang terhalang oleh dosa, sehingga ketika kita sudah mendawamkan istighfar, dosanya akan hilang, dosanya akan terhapuskan, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah Anda akan mendapatkan rizki yang tadinya tersendat, insyaallah akan Allah munculkan dan hadirkan ke hadapan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan galau, jangan pusing dengan berbagai masalah yang ada di hadapan Anda. Perbanyak istighfar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada Anda semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.